semua dapat melaksanakan kegiatan yang baik. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada pagi hari ini kami hendak memulai kegiatan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang mudah melainkan Engkau mudahkan, ya Allah. Tidak ada yang sulit melainkan Engkau mudahkan yang sulit itu menjadi mudah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, kekuatan pada pagi hari ini, agar apa yang kami terima nanti dari narasumber kami bisa kami terima dengan baik dan juga bisa kami terapkan di dalam pengajaran kami di sekolah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami memohon dan meminta, ridhoilah setiap langkah kami agar kami mendapatkan yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya inilah yang bisa kami ucapkan, ya Allah. Terimalah doa kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Terima kasih kepada Ibu Kriste yang sudah membacakan doa acara berikutnya. Kami silakan untuk melaksanakan di kerja kelompok semalam asesmen. Nah, video ini share. Langsung aja video ini share nggak? Biar nggak bolak-balik orang itu ngomong. Semalam sudah gotong royong mandiri. Kami persilakan untuk kelompok yang lain, silakan di-share video kerja kelompok yang dibahas semalam. Kelompok mana Bapak Ibu? Ibu-ibu? Kami persilakan kepada Ibu share tugas kelompok yang dilakukan semalam. Yang kita diskusi di Semalam kan ada juga diskusi kan? Ya sinkronus kan ada juga diskusi ya sinkronus. Enggak, dia sinkronus kan ada diskusi ya Bapak Ibu? Belum? Enggak ada? Kayaknya ada diskusi. Iya, karena udah pernah juga diskusikan. Ya, itu pula ya. Kan kemudian kami Jangan sekarang ada diskusinya Bu. Itu maksudnya. Baiklah, acara berikutnya dipersilakan kepada narasumber untuk menyampaikan bahannya mengenai KOS, penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kami persilakan waktu dan tempat. Sudah aman Pak Bapak ya, Ibu-ibu? Ini Pak. Ya. Itu video. Oke.
Mana yang pertama dengan kakak? Oh, mungkin orang. Coba yang Tapi tadi udah ada tampilan ini garis. kedohannya bukan? Oh ini dia kan. Ah, kalau dulu tadi kakak. Bagaimana ibu-ibu? Prinsip. Sudah nampak bapak ibu? Selamat pagi untuk kita semua. Ibu. Salam sehat dan tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Oke, kita memasuki materi berikut mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikan. Materi yang saya sampaikan yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apa yang bisa kita bahas di sini? Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Untuk menjadikan bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Jadi sebelumnya sudah kita bahas materi-materi mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Maka inilah yang dimuat dalam proses belajar mengajar diselenggarakan di satuan pendidikan. Kurikulum itu sendiri alas perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan barang pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi yang kita bahas sebelumnya maka dituangkanlah di dalam kurikulum satuan pendidikan ini. Apa yang dibahas di situ sebelumnya maka kita bisa rancang di sini. Jadi kita lihat berikutnya mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu apa saja. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran harus memenuhi potensi, kemudian kebutuhan perkembangan dan tahap belajar serta kepentingan peserta didik dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini tetap sebagai acuan dalam setiap tahap demi tahap dalam menyusun kurikulum. Jadi tetap mengacu kepada 6 dimensi itu. 6 dimensi itu apa saja Bapak Ibu? Ada yang bisa menjabarkan biar kembali tetap diingatkan. Ada yang bisa di antara Bapak Ibu di sini? Yang pertama apa? Bertakwa kepada Tuhan. Itu dasar dari keseluruhan hidup kita ini tetap harus bertakwa kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita mengarahkan anak-anak supaya mempunyai iman, karena kehidupan ini adalah tetap kembali kepada Tuhan. Kemudian yang kedua apa? Ada yang bisa menyebutkan? Berkebinekaan global menyeluruh. Kemudian yang ketiga apa? Bergotong royong, sudah dibahas sebelumnya Bapak Ibu. Yang keempat, kreatif. Jadi harus mengarahkan anak kita supaya kreatif dan nantinya itulah yang menjadi pedoman hidup ke depan. Berikutnya apa Bapak Ibu? Bernalar kritis. Jadi harus berkembang pengetahuan yang didapat. Karena jenjang pendidikan itu dari SD, SMP, SMA atau SMK, kemudian naik lagi tingkatannya. Jadi nalarnya pun semakin tinggi sesuai dengan jenjang. Berikutnya mandiri, dan diharapkan nanti setelah lulus dari SMK bisa bekerja, bisa berusaha, bisa
di bidang yang lain. Ya, itu yang diharapkan. Makanya dikatakan di sini berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua prinsipnya kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan dunia industri. Jadi apa kekhasan dari suatu daerah? Apa yang menyangkut kekhasan sosial budayanya? Mungkin pada saat ini SMK Perkebunan Sangkut difokuskan untuk jurusan ATPH ya. Mungkin sesuai dengan kontekstualnya dilihat dari sosial budaya daerah kita, pada umumnya kebanyakan dari pertanian. Jadi itu dikembangkan dan pada akhirnya nanti untuk apa? Bisa dikembangkan untuk dunia usaha. Bisa juga sebagai tambahan dari daerah kita ini. Nah, itulah yang kita harapkan ke depannya. Prinsip yang ketiga esensial. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Jadi bahasanya lugas dan mudah dipahami. Tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Misalnya lampiran Kemendikbud seperti CB, struktur, dan lain-lain. Itu yang ketiga. Berikutnya prinsip yang berikut akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual sesuai dengan kenyataan dan yang ada. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, baik orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Kemudian di bawah koordinasi dan supervisi dari Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangan. Jadi semua berperan dalam pemangku kepentingan ini, semua berperan, orang tua juga, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja. Kenapa orang tua berperan? Karena orang tua kita itu adalah menitipkan anak didiknya di sekolah ini. Bagaimana kita mendidik anak tersebut, kita juga harus bisa sebagai penghubung untuk orang tua. Nanti dilihat juga menganalisis lingkungan sekolah, ada peran orang tua, bagaimana sebelumnya sudah kita bahas bagaimana tingkat pendidikan orang tua, bagaimana penghasilan orang tua, jadi bisa disesuaikan untuk membimbing anak-anak tersebut. Profil belajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan, yaitu belajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang diinginkan atau dihasilkan sistem pendidikan Indonesia. Jadi kita mengharapkan yang pada akhirnya nanti lulusan dari SMK ini berjiwa profil Pancasila tersebut. Tadi sudah kita uraikan apa-apa saja itu dimensi dari profil Pancasila itu. Kemudian dimensi-dimensi tersebut, dimensi yang keenam ini menunjukkan bahwa profil Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Jadi sudah mencakup keseluruhan dari siswa tersebut, sudah mencakup keenam itu, maka perilakunya, sikapnya sebagai anak bangsa sekaligus juga sebagai warga dunia. Jadi kemanapun si anak tersebut melangkah, kemanapun kerja, sudah menunjukkan sikap yang keenam dimensi itu,
maka pasti kedepannya akan berhasil. Penjelasan mengenai dimensi itu menggambarkan posisi dan fungsi profil Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai apa? Tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Kemudian kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Dan sebagai benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Jadi keseluruhan aktivitas yang ada di sekolah itu menunjukkan, bisa kita menilai bagaimana keadaan si anak dari sikap dan perilaku. Kalau misalnya perilakunya melenceng, bisa kita arahkan. Itulah fungsi kita sebagai guru, sebagai pemangku kepentingan di sekolah ini. Jadi ada beberapa prinsip tadi yang bisa kita lihat di sini. Berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, kemudian akuntabel, kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dari beberapa prinsip tersebut, ada kira-kira yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada? Tidak ada? Biar kita lanjutkan. Berikutnya kita memasuki proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan? Mari kita pahami dulu kerangka dasar dan struktur kurikulum. Dalam memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum, apa saja yang menjadi dasar panduan kurikulum operasional satuan pendidikan? Apa saja yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan apa saja yang menjadi otonomi satuan pendidikan? Kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Kerangkanya yaitu tadi struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Dari tujuan pendidikan nasional yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila, kemudian diturunkan ke standar kompetensi lulusan. Maka dari standar kompetensi lulusan itu ada standar isi, ada standar proses, dan ada standar penilaian. Capaian pembelajaran itu mengacu kepada visi dan misi satuan pendidikan. Apa itu visi, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Visi? UFA, tolong dikuatkan suaranya. Atau dari Bapak Ibu yang dari Ju. Silakan Bapak KS. Yang ingin dicapai atau target atau yang ingin dicapai. Iya. Target atau yang ingin dicapai ke depannya apa? Dari UFA tadi? Sama ya. Tentu cita-cita bersama pada masa mendatang. Apa yang kita cita-citakan? Apa keluarannya? Apa hasilnya? Cita-cita bersama pada masa mendatang yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Cita-cita kita itu, anak kita itu mau menjadi apa? Kemudian misinya, apa itu misi?
apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, bagaimana satuan pendidikan dalam mencapai visi itu? Berarti tentu dari rangkaian apa yang kita lakukan di sekolah ini. Jadinya apa nanti ke depannya? Jadi seperti apa nanti anak kita ke depannya? Capaian pembelajaran itu fleksibel atau dinamis. Di satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan karakter satuan pendidikan, sesuai dengan perkembangan bagaimana, apa yang dituntut, apa yang diharapkan, bagaimana cara menyusunnya. Kemudian kurikulum operasional di satuan pendidikan dan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Jadi perangkat ajar bagaimana situasi dan kondisinya disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya. Jadi perangkat ajar itu disesuaikan. Jadi bisa saja tidak sama di daerah lain dengan di daerah kita. Jadi harus disesuaikan seperti yang dibuatkan Pak Jais Malang atau contohnya ya, untuk menerapkan ilmu teknologi yang seperti ini di daerah lain belum tentu bisa diterapkan yang seperti itu di daerah kita ini. Memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Ini urutannya. Bagaimana untuk membuat kerangka dasar dan struktur kurikulum tersebut? Ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila. Mengacu kepada profil pelajar Pancasila, berperan menuntun arah yang memandu segala kebijakan dan kebaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Dari perspektif penyusunan kurikulum, profil pelajar Pancasila adalah tujuan besar atau aspirasi yang perlu dicapai atau yang disebut juga dengan long term outcomes. Kemudian masuk ke standar nasional pendidikan. Standar pendidikan yang diacu sebagai kerangka yang sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum. Kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen serta capaian pembelajaran. Masuk ke struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil belajar Pancasila, dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi struktur kurikulum ini berisi tentang kegiatan intrakurikuler di dalam proses pembelajaran di sekolah ini, dan termasuk juga pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan profil belajar Pancasila. Project. Kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen di sekolah. Masuk ke capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Apa kompetensi yang ingin dicapai? Pada akhirnya nanti dilakukan misi dan visi ke depannya. Tercapailah apa yang kita inginkan. Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bagaimana prosesnya? Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional.
Masuk ke profil pelajar Pancasila, kemudian struktur kurikulum prinsip pembelajaran dan asesmen capaian pembelajaran. Bagaimana prosesnya? Itu pertama menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Menganalisa karakter satuan pendidikannya, dan kemudian yang kedua merumuskan visi, misi, dan tujuan. Tujuan apa yang dicapai, misinya bagaimana, visinya apa. Yang ketiga menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi ada yang mendampingi untuk proses keseluruhan dari pembelajaran tersebut. Dalam merancang, mendampingi, dan mengevaluasi dan mengembangkan pengembangan profesional ini, dan juga menentukan pengorganisasian pembelajaran. Dalam evaluasinya jangka pendek, bisa per semester, bisa juga tahunan. Kalau merancang evaluasi dan pengembangan profesional untuk mencapai visi dan misi dan tujuan itu dilakukan dalam jangka panjang, antara 4 sampai 5 tahun. Dalam penyusunan dokumen, siapa yang akan memfasilitasi penyusunan ini? Siapa yang akan dilibatkan dalam penyusunan ini? Kalau ditanya saya secara pribadi, dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan pernah, ya. Tapi dalam penyusunan RPP rangka pelajaran itu yang pernah saya lakukan. Nggak tahu Bapak Ibu yang ada di sini ya. Tapi kalau saya dengar dari sekolah lain, para Bapak Ibu yang bertugas untuk penyusunan ini katanya orang-orang yang kompeten di bidang program, kemudian sekolah, kasek. Jadi mungkin dalam hal ini, kurikulum yang baru ini, semua kita dilibatkan dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Biar tahu nanti kita apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita terapkan ke anak didik kita, dan tahu kita visi apa yang nanti ke depannya. Kemudian apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional oleh pemangku kepentingan internal? Kita jawab masing-masing. Jadi kita pernah terlibat dalam pembahasan kurikulum operasional ini. Kemudian apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional sekolah oleh pemangku kepentingan eksternal yang meliputi orang tua, komite satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu organisasi, berbagai sentra, serta industri. Itu kalau sudah dilibatkan pemangku kepentingan eksternal, mungkin banyak masukan yang bisa diharapkan ke depannya. Peninjauan dan revisi. Siapa yang akan memfasilitasi peninjauan dan revisi ini? Dan siapa yang akan dilibatkan dalam peninjauan revisi? Apakah satuan pendidikan memiliki dokumen kurikulum operasional sekolah yang sebagian atau seluruh isinya mempresentasikan satuan pendidikan? Kemudian apakah ada diskusi atau kolaborasi untuk menyusun kurikulum operasional sekolah yang setidaknya melibatkan para pimpinan atau perwakilan guru? Nah ini tadi ya. Jadi kadang di awal pembelajaran itu kita diarahkan atau
beberapa guru yang mewakili. Ayo Bapak guru PKS, ayo Bapak apa namanya, Kapro Pertanian, Kapro apa TBSM atau TKRO, Kapro TKJ, Kapro OTKP. Ya mungkin itu yang sering kita dengar, yang sering diarahkan. Kemudian apakah ada informasi atau pembahasan yang disampaikan pada orang tua mengenai kurikulum dan atau program-program lainnya? Pernah nggak ini terjadi? Analisis karakteristik satuan pendidikan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan. Bagaimana cara menganalisis karakter satuan pendidikan? Itu harus ini didiskusikan. Bagaimana proses mendesain visi, misi, dan tujuan? Bagaimana memfasilitasi proses desain visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan? Apa fungsi profil belajar Pancasila dalam kurikulum operasional satuan pendidikan? Dan bagaimana proses analisis kebutuhan dalam menentukan strategi? Tentu dari 5 pertanyaan ini, bagaimana itu harus melibatkan secara keseluruhan dari semua pemangku kepentingan. Jadi bisa dianalisis melalui analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT Ibu Elzi? Ini sudah sering ya kita dengar ya. Ada SWOT. S itu strength. Strength, pasnya pengucapannya Ibu Elzi? Ada W, weakness ya, kelemahan. Ada O, opportunity. Opportunity apa ya? Peluang. Ada T-nya threats, ancaman. Itu ya. Bagaimana proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan dan merumuskan visi, misi, dan tujuan? Apakah satuan pendidikan sudah memiliki visi, misi, tujuannya? Kalau belum, dianalisis lingkungan belajar satuan pendidikan. Baru merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Itu tahapannya. Kemudian menganalisis kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian menyusun strategi. Kalau sudah, langsung masuk ke apakah sudah memiliki analisis kebutuhan satuan pendidikan. Kalau belum, tentu menganalisis kembali kebutuhan satuan pendidikan. Kalau sudah, apakah sudah memiliki strategi? Kalau sudah, mendesain pengorganisasian pembelajaran. Kalau belum, maka menyusun kembali strategi. Banyak sekali ya Bapak Ibu menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Untuk menganalisis karakter satuan pendidikan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi. Bisa melalui kuesioner, dengan bertanya, disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang dibutuhkan. Bisa juga melalui wawancara, bisa juga dengan melalui diskusi kelompok. Dengan mengundang perwakilan dari seluruh warga satuan pendidikan dan tokoh masyarakat. Jadi banyak yang dilibatkan dalam menganalisis karakter satuan pendidikan ini. Ini tadi yang saya katakan, banyak alat yang digunakan untuk menganalisis informasi itu. Ada analisis SWOT, ada root cause. Ini kurang paham juga mengenai root cause ini. Apa bahasa Indonesia dari root cause itu?
Mungkin ada yang menerjemahkan ya. Root cause. Akar masalah. Penyebab masalah ya. Kemudian respond. Apa itu? Jadi untuk menganalisis karakter satuan pendidikan ini, contoh informasi yang didapatkan seperti apa kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan. Penting karena untuk mengembangkan dari kekhasan daerah tersebut. Contohnya daerah kita ini apa yang perlu dikembangkan? Kekhasannya. Depannya. Ada kira-kira contoh Sri Kalang bidang hobinya terkenal. Kita kedepannya apa kira-kira? Kemudian bagaimana peran satuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat setempat? Apa peran masyarakat setempat untuk mendukung satuan pendidikan tadi? Dan apa dampak dari satuan pendidikan yang sudah dapat dirasakan saat ini? Apa dampaknya? Apakah berpengaruh besar? Apakah masih kurang? Apakah belum? Kemudian bagaimana peran satuan pendidikan dalam menyiapkan peserta didik untuk mencapai profil belajar Pancasila? Bagaimana kita menggapai itu? Bagaimana mengarahkan anak-anak kita itu? Dan pada akhirnya nanti lahirlah manusia yang profil belajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru, bagaimana kita memanusiakan manusia, sesuai yang disampaikan oleh pengajar Dewan Para. Proses analisis karakteristik satuan pendidikan, menganalisis lingkungan belajar, visi dan misi tujuan, kemudian menganalisis kebutuhan satuan pendidikan. Jadi banyak ya di sini ya. Dilihat dari segi analisis lingkungan belajar, sumber daya alamnya, sosialnya dan budayanya. Kemudian sumber pendanaan. Kemudian sistem dan kebijakan di daerah. Kemudian kemitraan. Ini sangat luas sekali jangkauannya. Dilihat dari sumber daya alamnya, dilihat dari sumber pendanaannya dari mana, dilihat dari sistem dan kebijakan daerah, dilihat dari kemitraan, hubungan dengan pihak-pihak yang dilibatkan untuk mendukung program satuan pendidikan. Visi dan misinya, seperti apakah gambaran ideal tentang masa depan dan ingin diwujudkan oleh satuan pendidikan? Bagaimana satuan pendidikan untuk mencapai gambaran ideal tersebut? Jadi sesuai dengan visi dan misi itu bisa direview kembali visi dan misi tersebut. Bagaimana dan yang perlu ditajamkan dalam visi dan misi itu? Apakah perlu ditingkatkan lagi? Apakah perlu ditambahi? Apakah perlu diperbaiki lagi? Kemudian, apakah perlu membuat visi dan misi baru yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan dan karakteristik peserta didik? Kalau kira-kira hasilnya kurang, ya perlu dibuat kembali tinjauannya ya. Kemudian, apa saja prioritasnya? Apa yang menjadi yang utamanya? Mereview tujuan. Apa yang menjadi prioritas bagi satuan pendidikan dalam mendukung kompetensi peserta didik? Apa yang mendasari tujuan tersebut? Kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh peserta didik? Mengapa kompetensi ini dianggap penting? Dan apa saja keterampilan yang perlu dikuasai peserta didik? Dan apa karakteristik individu yang ingin dibangun? Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk menuju tujuan itu tadi ya.
visi dan misi dan tujuan tersebut. Menganalisis kebutuhan satuan pendidikan, peserta didik. Siapa sajakah peserta didik yang ada di sekolah? Bagaimana sekolah bisa mengklarifikasi peserta didik tersebut? Berdasarkan apa klasifikasi tersebut? Dari klasifikasi tersebut, apa saja kebutuhan masing-masing kelompok? Apakah ada kelompok tertentu yang memerlukan perhatian dan pendampingan yang lebih banyak? Guru dan tenaga pendidikan dalam menganalisis kebutuhan satuan pendidikan ini apa? Profil atau kompetensi guru yang diperlukan untuk pembelajaran yang optimal menuju visi-visi sekolah. Profil atau kompetensi guru. Kompetensi apa yang perlu ditambahin ya, sesuai dengan yang diharapkan ke depan. Kemudian apa saja kelompok-kelompok guru dan tenaga pendidikan yang ada di satuan pendidikan? Apa saja kebutuhan setiap kelompok tersebut? Jadi apa yang diharapkan tadi, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, itulah yang akan dibahas. Kemudian apakah ada kelompok guru dan tenaga pendidikan yang membutuhkan bantuan atau dampingan lebih banyak? Ya, tentu harus misalnya ada kelemahan atau apa yang perlu diterapkan dalam satuan pendidikan itu, kita memerlukan pendampingan ya. Kemudian apakah guru siap memfasilitasi peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan? Ya, tentu harus kita sesuaikan apa yang bisa kita fasilitasi. Masuk ke sarana dan prasarana. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran yang optimal? Nah, ini tentu sangat mendukung sekali dalam proses pembelajaran. Apa sarana prasarana yang digunakan dari berbagai jurusan, tentu apa yang diperlukan untuk setiap jurusan masing-masing. Apakah satuan pendidikan menjadi lingkungan yang aman dan sehat secara fisik dan mental bagi warganya? Apakah satuan pendidikan memiliki perangkat yang memadai untuk menyelenggarakan pembelajaran yang optimal dan mengelola data? Ya, ini perlu sekali diperhatikan. Bagaimana yang pada akhirnya nanti anak-anak tersebut kreatif. Tentunya kalau sudah lulus di jurusan masing-masing, pasti ada keterampilan yang menonjol dari jurusan tersebut. Jadi tentu harus didukung oleh sarana dan prasarana. Itu keluhan kita yang sering terjadi di sekolah ini. Ya, TKP tentu harus tahu bagaimana untuk mengetik dokumen-dokumen. Nah, keluhannya apa yang kami pergunakan untuk mendalami ilmu itu? Visi, misi, dan tujuan. Ini tadi ya, visi itu adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Jadi dari keseluruhan itu tadi, pertanyaan-pertanyaan itu tersebut maka dituangkan dalam visi. Bagaimana untuk menjalani visi itu? Tentu ada misi. Visi itu adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Tujuannya adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh satuan pendidikan. Ada program keahlian dengan mengacu pada karakteristik dan keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditentukan. Jadi visi, misi, dan tujuan ini menjadi tujuan referensi arah pengembangan dan menunjukkan prioritas satuan pendidikan. Jadi dari keseluruhan yang kita
uraikan tadi, pada akhirnya apa yang diharapkan ke depannya. Lulusan dari SMK seperti apa yang diharapkan ke depannya. Jadi ada beberapa tips di sini membuat misi. Nah, bisa nanti kita bacakan Bapak. Membuat misi itu dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi. Jadi setiap kelompok dapat ditugaskan untuk membuat sebanyak mungkin kalimat aksi dari satu indikator pencapaian visi. Dan kelompok membuat kalimat-kalimat aksi yang sesuai dengan indikator pencapaian visi yang dimaksud. Dalam menyusun visi ini nanti ini yang dibuat langkah-langkahnya. Membuat tujuan satuan pendidikan atau program keahlian. Tujuan dibuat untuk menerjemahkan kalimat tindakan dalam misi menjadi aksi-aksi spesifik dan terukur. Prinsip penting dalam membuat tujuan spesifik, measurable, achievable, relevan, time-bound. Ya, kalau spesifik harus sederhana dan spesifik, dapat menjadi ciri khas satuan pendidikan spesifiknya. Measurable-nya tujuan harus dapat diukur dan dapat memotivasi agar tercapai dibutuhkan kriteria pencapaian yang jelas. Kemudian achievable, tujuan harus dapat dicapai dan dilaksanakan oleh seluruh warga satuan pendidikan dan melibatkan pihak eksternal. Tujuan itu bagaimana mencapai tujuan tersebut. Dan relevan, tujuan harus relevan dengan misi, masuk akal dan menempatkan pelajar sehingga mampu memperkuat kompetensinya. Time bound, tujuan harus memiliki alokasi waktu yang lebih fleksibel dengan dinamasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Karena itu perlu melibatkan semua guru dalam pembuatan dinamasi tersebut. Sekali istilah yang bisa kita pahami. Dalam merumuskan tujuan yang berpusat pada peserta didik juga, kita bisa lihat tips-tipsnya di sini. Tipsnya fokus untuk memahami dan membantu peserta didik untuk mengenal diri dan cara belajar mereka sendiri. Dan sebelumnya sudah dibahas bagaimana karakter dari anak tersebut. Kita perlu mengarahkan mereka. Kemudian memungkinkan peserta didik untuk melibatkan kemajuan mereka sendiri. Refleksikan cara dan kekuatan belajar mereka dan menetapkan tujuan individu. Mengarahkan anak-anak tersebut kemana arah dan tujuan mereka. Kemudian meninjau kembali dan refleksikan berdasarkan profil belajar Pancasila. Di sepanjang tahun peserta didik akan berubah dan bertumbuh. Diberikan ruang bagi peserta didik untuk merekam refleksi dari diri secara teratur. Kalau sebelumnya kita bisa mengharapkan anak-anak seperti ini, ke depannya bagaimana kehidupan mereka nanti tersebut. Salah satu contoh untuk menganalisis kebutuhan untuk mencapai tujuan tadi ada SWOT. Secara internal dan secara eksternal. Apa kekuatan dan kelebihan yang dimiliki satuan pendidikan? Apa yang perlu ditingkatkan dalam satuan pendidikan? Apa saja kesempatan yang ada di luar satuan pendidikan? Dan apa hambatan yang dihadapi pada saat ini? Ini bisa dianalisis dari analisis SWOT, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, ancaman.
bisa dilihat nanti di lanjutan contoh menganalisis kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut ya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari menganalisis kebutuhan tersebut. Prinsip-prinsip analisis kebutuhan satuan pendidikan. Jadi melibatkan warga satuan pendidikan. Kemudian fokus pada kondisi saat ini dan yang akan dicapai di masa mendatang. Kemudian menganalisis secara mendalam dan jujur tentang bagaimana kekuatan dan kekurangan satuan pendidikan. Dan menggunakan berbagai aktivitas operasional sekolah dan faktor yang mempengaruhi sebagai bahan acuan memetakan kebutuhan. Jadi banyak hal yang dianalisis dalam membuat kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Banyak yang dilibatkan dalam membuat analisis ini. Menyelaraskan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Paling atas itu adalah di puncak adalah visi. Apakah visi itu menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Apakah visi menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai satuan pendidikan? Apakah visi sudah berpusat pada peserta didik? Misinya, apakah misi jelas menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi? Kemudian, apakah semua warga satuan pendidikan memahami hal-hal yang menjadi prioritas untuk mencapai visi? Tujuannya, apakah tujuan secara jelas menyatakan hasil aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai misi? Dan apakah cara strategi untuk mencapai misi realistis untuk dijalankan? Jadi strategi pengorganisasian pembelajaran. Bagaimana satuan pendidikan mengorganisasi pembelajaran untuk mencapai tujuan? Apa saja faktor yang mendukung strategi tersebut? Bagaimana mengoptimalkan faktor-faktor tersebut? Jadi dari strategi pengorganisasian masuk ke tujuan, masuk ke misi, masuk ke visi. Seperti itu Bapak. Gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Ada intrakurikuler. Muatan pelajaran kegiatan pengalaman belajar. Mencakup beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tetap mengacu kepada 6 dimensi ini. Kemudian ekstrakurikulernya juga kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan 6 dimensi ini. Jadi secara keseluruhan dari intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil Pancasila tetap mengacu kepada 6 dimensi ini. Jadi penjelasan struktur kurikulum satuan pendidikan ini bisa nanti kita baca-baca Bapak Ibu. Bagaimana program intrakurikulernya, bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, bagaimana program ekstrakurikulernya. Ada tujuan, ada metode, dan ada hasil. Bagaimana proses mendesain rencana belajar? Nah, ini tadi sudah dicatat. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah. Lalu tujuan pembelajaran.
Nah, itu tadi ya, dimasukkan dalam rencana ini. Ada esensial, ada berkesinambungan, ada kontekstual, ada sederhana, kemudian masuk ke rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah, tujuan pembelajaran, proses asesmen, pengalaman belajar, dan lain-lain. Jadi tentu banyak sekali yang perlu dibahas untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi tetap kembali ke proses itu semua, Bapak Ibu ya. Penetapan tujuan belajar, menganalisis situasi kelas, kemudian asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik di awal siklus pembelajaran, kemudian menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran, kemudian sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran bersama pelajar, dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar serta proses pembelajaran. Yang terakhirnya bisa merefleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 ini, maka sudah disimpulkan di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Apa yang kita kesimpulan jawabannya, apa visi, terlalu banyak perayaan yang bisa sampaikan, dan pada akhirnya diharapkan kita bisa untuk mengelola apa-apa yang perlu nantinya yang kita bahas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin saya bisa membantu. Saya juga masih banyak kekurangannya. Saya juga masih sedikit memahami tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Karena banyak tadi pertanyaan-pertanyaan yang tentunya kita harus bahas bersama. Terima kasih. Kami serahkan kepada moderator. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan dari penjelasan Ibu Instruktur kita? Bagaimana Ibu Lise?